Video amatir warga merekam sebuah sepeda motor yang terbakar sesaat setelah mengisi BBM di SPBU Sukowi di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis siang. Besarnya api sempat membuat warga dan petugas SPBU panik. Petugas yang berusaha memadamkan api dengan apar kesulitan karena bensin dalam tangki motor terus keluar. Menurut petugas, pemilik motor telah 2 kali mengisi BBM di SPBU ini. Namun saat pengisian yang kedua, motor tiba-tiba terbakar dan pemiliknya langsung kabur. Itu awal mulanya tadi karena dia pengangsu, Mas. Jadi dia sudah ngisi kedua kalinya, sama pihak operator kami sudah dilarang, tapi dia tetap maksa. Akhirnya sama pihak operator kita diisi. Setelah diisi, dia muter balik ke sini, lari. Setelah itu pedanya dibuang kebakaran, Mas. Dan orangnya sekarang sudah lari, nggak tahu kemana, Mas. Oh, nggak ada orangnya, iya, Api berhasil dipadamkan setelah unit pemadam kebakaran Banyuwangi Kota tiba di lokasi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Dua pelaku ganjal mesin ATM ini tak berkutik saat aksinya diketahui Satpam Bank dibantu warga sekitar di Jalan Dermaga Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Tahan pintu ATM, keluar sedikit. Warga Cikupa, Tangerang, Banten ini baru saja mengambil uang Rp50.000 yang tersangkut di mesin ATM. Aksi keduanya dipantau Satpam Bank melalui kamera pengawas hingga keduanya tak bisa mengelak lagi. Modus membobol mesin ATM dengan kartu ATM sendiri tanpa mengurangi saldo ini dilakukan dengan mengganjal tempat keluarnya uang saat mesin berputar. Terus tadi udah terlihat ada yang diambil? Udah. Berapa kali? Langsung menutup pintunya lagi. Baru sekali langsung saya ambil tindakan sama komandan saya, Pak Mugiono. Terus aksi ini terlihatnya dari monitor rekaman CCTV, ya. Untuk menghindari kekesalan warga atas aksi pembobolan ATM yang marak terjadi, tim Buser unit Reskrim Polsek Durensawit langsung membawa kedua pelaku ke Mapolsek Durensawit untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih mendalami para pelaku ini terkait dengan pelaku yang sebelumnya tertangkap pada 14 Mei kemarin. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Dan kami akan awali informasinya dari Depok, Jawa Barat. Pemirsa, viral di media sosial, ambulans pengantar pasien yang tengah sakit dihalangi mobil SUV yang hendak putar balik. Kasus ini masih dalam pendalaman Satlantas Polres Metro Depok. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan ambulans yang sedang mengantar pasien terhalang oleh sebuah mobil SUV yang sedang memutar balik. Pengendara mobil SUV bahkan sampai turun dan menegur sopir ambulans. Pihak kepolisian mengatakan kejadian ini berawal ketika ambulans yang tengah membawa pasien dan terhalang oleh SUV yang memutar balik. Pihaknya pun sudah mengantongi identitas pemilik mobil dan akan melakukan pemeriksaan. Jika terbukti melanggar, akan dikenakan berupa tilang dan pengecekan keabsahan surat-surat mobil. Namun kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengkonfirmasi apakah betul ambulans tersebut membawa pasien yang sedang sakit, dan kita juga mengecek identitas pengendara atau pemilik kendaraan tersebut, dan sudah kami kantongi identitasnya. Polisi mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan jalan bagi kendaraan prioritas seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Puluhan emak-emak menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat prostitusi di Desa Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Emak-emak bersatu dan keroyokan menggerebek sebuah rumah petakan di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bung ayah dari ngarana abang cicing dia soalnya geus berbuat salah mencemari kampung ini salah. Mereka sambil berteriak dan menjebol pintu rumah
dijadikan tempat prostitusi. Lantaran rumah ini dijadikan sebagai transaksi untuk prostitusi. Namun saat digerebek, pemilik rumah sudah kabur. Sementara pemerintah desa setempat sudah memperingati kepada pemilik rumah untuk menutup kegiatan prostitusi lantaran warga sudah geram dari aktivitas kegiatan maksiat ini. Demo semalam ada penggerebekan warga, dari kemarin juga udah curiga. Terus semalam kan dipancing tuh. Udah gitu kan ada bukti. Makanya sekarang ibu-ibu pada ngambek semua, pengennya dihancurin aja itunya. Cuma kan namanya warga kalau ngadain aksi tetap nyari bukti. Ternyata semalam ada bukti kejadian di tempat ini. Meski mengaku sempat mendapat ancaman, namun emak-emak di Bogor mengaku tidak takut dan kembali akan melakukan tindakan serupa dengan jumlah massa yang lebih banyak jika rumah ini tidak ditutup secara permanen. Seorang calon Bintara Polri dibegal oleh 3 orang saat akan berangkat tes di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban sempat melawan dan terluka di tangan dan kaki. Calon siswa Bintara Polri Satrio Mukti Raharjo dibegal saat berangkat tes psikologi di Sekolah Menengah Kejuruan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Korban yang sedang naik motor menuju lokasi tes tiba-tiba dipepet dan diikuti oleh 3 orang. Korban dibegal di kawasan Kebon Jeruk. Korban pun sempat melawan namun tak kuasa hadapi serangan pelaku yang menggunakan senjata tajam. Akibatnya, korban terluka di bagian tangan dan kaki. Motor dan telepon genggam diambil paksa dan dibawa kabur oleh 3 pelaku begal. Tak lama, polisi berhasil meringkus ketiga pelaku. Dari hasil pemeriksaan, terungkap pelaku terdiri dari 5 orang. Mereka saling berbagi peran dalam beraksi. Dalam pengejaran, 1 orang sebagai pelaku utama tewas saat mencoba melawan polisi. Dari hasil keterangan pelaku, mereka sudah melakukan 3 kali. Kami melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 15 Mei, kurang lebih jam 2 subuh. Kemudian kami melakukan pengembangan ke beberapa titik sesuai dengan pengakuan dari pelaku. Namun dalam pengembangan tersebut, pelaku melakukan perlawanan kepada polisi sehingga kami melakukan tindakan tegas terukur menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 2 orang yang berusaha lari kami tertembak di bagian kaki. Hingga kini seluruh pelaku masih diperiksa di Polda Metro Jaya. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melalui keterangan tertulis memberikan penghargaan kepada korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan peristiwa pembegalan yang menimpa calon siswa Bintara Polri, sudah bergabung bersama kami Satrio Mukti Raharjo yang merupakan korban begal. Selamat siang, Mas Satrio. Siap, selamat siang. Ya, Mas Satrio, bagaimana kabarnya nih Mas Satrio? Kan kemarin katanya sempat setelah dioperasi ya Mas ya untuk jari kelingkingnya. Apakah sudah pulih seperti itu? Siap, untuk kondisi luka alhamdulillah sudah membaik dan proses pemulihan dan tinggal terapi jari lagi. Oke, baik. Kalau untuk kemarin luka apa saja Mas yang dialami selain di jari kelingking? Kabarnya di kaki juga sempat terluka parah. Siap, benar. Untuk luka ada 2 bagian yaitu di jari tangan kelingking dan sebelah kaki kiri bagian paha. Oke, berarti kalau untuk jari kelingkingnya Mas saat ini sudah bisa normal atau masih seperti apa Mas? Siap, untuk jari kelingking alhamdulillah sudah terpasang dan kelingkingnya ada karena dipasang pen. Dipasang pen ya, berarti sudah bisa digerakkan normal Mas ya? Atau masih sakit seperti itu? Belum, untuk pergerakan udah syarafnya alhamdulillah nyambung, tapi untuk pergerakan normal belum bisa karena masih basah hitungannya operasinya. Oke.
Mas Satrio, ini kan kemarin sudah diberitakan bahwa pelaku sudah tertangkap dan salah satunya meninggal dunia. Bagaimana tanggapan Mas Satrio, Mas? Pertama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada anggota Polri, Kapolri, Kapolda, Kapolres Metro Jakbar, dan Kapolsek Kebonjeruk yang sudah sigap menangkap pelaku begal. Dan untuk yang dengar kabar ada yang satu tewas, tapi satu tewas yang membacok saya. Jadi saya juga turut berduka cita, tapi ya setimpal lah apa balasannya. Seperti itu. Oke, Mas Satrio, ini kan Anda juga masih ingat ya siapa yang kemudian membacok Anda, dan waktu itu juga bisa diceritakan kembali keadaan ketika Mas Satrio mengalami pembegalan. Itu memang karena kondisinya sangat sepi dan tiba-tiba kemudian diberhentikan oleh para pelaku, atau seperti apa, Mas Satrio? Kalau untuk kejadian di TKP itu benar-benar sepi, tidak ada lalu lalang mobil, tidak ada, mungkin lalu lalang mobil ada di dalam tol. Kalau untuk di sekitaran TKP saya tidak ada sama sekali, karena benar-benar pure sepi. Jadi waktu itu karena memang berangkatnya subuh, karena untuk tesnya juga sangat pagi ya waktu itu ya? Ya benar. Untuk tesnya jam 5 pagi, jam 5 pas harus nyampe, dan saya pun berangkat jam 4, itu hitungannya sudah telat. Makanya saya agak sedikit buru-buru di perjalanan. Baik, tapi waktu itu Mas Satrio, kemudian kenapa yang kemudian bisa berani melawan para pembegal? Karena kan kita tidak pernah tahu ya apa yang mereka bawa dan niat mereka seperti apa. Apa yang kemudian membuat Mas Satrio berani untuk melawan para pelaku begal ini? Karena pas saya ingin membelok kanan, itu saya dalam hati saya udah untuk siap. Ketika dia melawan, saya juga harus lawan. Saya juga tidak tahu kalau pelaku itu membawa senjata tajam. Mungkin kalau tidak membawa senjata tajam, saya berani untuk melawan semuanya. Seperti itu sih. Oke, Mas Satrio, ini kan memang kemudian sempat membuat Anda sedikit shock, dan kemudian mungkin sempat berpikir bahwa aduh ini bagaimana saya mau seleksi gitu ya. Tapi kan kemudian kemarin ada kabar bahwa Kapolri akan memberikan penghargaan, kemudian akan langsung masuk nih menjadi siswa Bintara. Apakah sudah ada nih dari pihak Polri yang mendatangi Anda, dan bagaimana nih Mas perasaan Mas Satrio? Alhamdulillah untuk Pak Kapolri saya juga baru dengar pagi ini. Pagi ini benar-benar baru dengar dengan adanya penghargaan atensi yang untuk saya, kota khusus untuk saya disabilitas. Itu saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan apa ya, saya tidak bisa berkata-kata lagi sih dengan berita seperti itu. Untuk Bapak Kapolri ya itu. Tapi untuk ini semua jajar-jajaran, karena Kapolsek, Kapolres ya akan segera datang seperti ke rumah saya. Baik, Mas Satrio, kami doakan semoga nanti pas pendidikan lancar semuanya dan bisa menggapai cita-cita Mas Satrio sesuai dengan impian yang memang selama ini dicita-citakan. Terima kasih Mas Satrio sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Tangis Ibu Vina saat menceritakan peristiwa naas yang merenggut nyawa anaknya. Delapan tahun sudah anaknya meninggal dunia. Sejoli Vina dan Eki tewas dibunuh oleh 11 orang anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. 8 pelaku telah ditangkap, 7 orang divonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang dipenjara selama 8 tahun dan kini telah bebas. Namun hingga kini 3 orang lainnya masih buron. Sementara di media sosial beredar foto-foto yang diduga anggota geng motor pembunuh Vina. Namun, polisi belum bisa memastikan keberadaan 3 pelaku pembunuhan lainnya. Jadi saat ini kita masih mendalami keterangan mereka terkait siapa sebenarnya 3 orang yang sekarang masih DPO. Karena dari berita acara pemeriksaan yang awal, mereka hanya menyebutkan nama saja, namun tidak menyebutkan identitas secara jelas, Mbak. Kita juga sempat melakukan analis terhadap kasus ini dan juga sudah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Namun kita memang menemui kendala, ya itu satu hal yang normal dalam penyidikan
ataupun kita mencari pelaku tindak pidana, mungkin kita juga membutuhkan waktu dan juga informasi lebih banyak lagi. Maka sekarang ini kita lebih intensifkan lagi terhadap upaya-upaya kita dalam rangka menindaklanjuti keluhan daripada keluarga maupun masyarakat terkait dengan 3 orang yang sekarang masih DPO. Kita sudah mengirimkan tim untuk melakukan pemeriksaan ulang maupun interogasi terhadap para narapidana. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan identitas ketiga tersangka secara jelas. Keluarga Vina meminta agar polisi segera menangkap ketiga tersangka. Mereka berharap dengan diangkatnya kasus kematian Vina ke layar lebar bisa membantu penangkapan 3 pembunuh Vina. Dinyatakan 11 orang ya, yang ketangkepnya kan baru 8, 3 lagi memang belum. Itu sampai selesai sidang, sampai saat ini belum ada kabar beritanya yang 3 ini. Hampir 8 tahun ya? Iya, makanya barangkali melalui film jalannya, siapa tahu kan diangkat lagi. Dan sekarang beritanya kan memang katanya Polda sudah bergerak tuh. Sementara itu, 3 DPO buronan polisi pelaku pembunuhan Vina diduga merupakan warga desa Banjarwangunan. Namun pemerintah desa Banjarwangunan masih belum dapat memastikan alamat ketiga tersangka tersebut dan sudah menyebarkan rilis dari Polda Jawa Barat. Publik saat ini menunggu keadilan untuk Vina. Almarhumah saat ini telah dimakamkan di TPU Desa Pasindangan, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, akibat tingginya curah hujan, 5 kecamatan di Kabupaten Mahukam Ulu, Kalimantan Timur terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai hingga 4 meter membuat aktivitas masyarakat lumpuh. Ya Allah. Nah. Inilah video amatir dari warga saat terjadinya banjir di 5 kecamatan di Kabupaten Mahulu, Kalimantan Timur. Dari data BPBD Kaltim, 5 kecamatan yang terendam antara lain Kecamatan Long Bagun, Kecamatan Long Hubung, Kecamatan Laham, Kecamatan Long Pahagai, dan Kecamatan Long Apari. Diketahui banjir terjadi akibat curah hujan yang cukup tinggi, ditambah limpahan arus deras Sungai Ulu Mahakam dan Sungai Boh Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Ketinggian air kini sudah mencapai 4 meter dan menyebabkan aktivitas masyarakat lumpuh. Petugas gabungan diterjunkan untuk mengevakuasi masyarakat yang terjebak di lokasi banjir. Saat ini pemerintah provinsi telah mengirimkan sejumlah bantuan makanan dan air bersih untuk para korban. Insya Allah mulai besok pagi sudah berangkat 6.000 paket bantuan sembako untuk warga yang sudah disiapkan dari Dinas Sosial, kemudian juga alat kesehatan dari Dinas Kesehatan, BPBD juga menyiapkan perahu dan kebutuhan-kebutuhan penyelamatan warga. Diketahui banjir ini merupakan banjir terparah sepanjang sejarah di Kalimantan Timur. Hingga kini hujan masih terjadi di lokasi tersebut. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Sementara itu di Tanah Datar, Sumatera Barat, warga korban banjir bandang masih mengungsi di sejumlah titik. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Asnawati, salah satu warga yang terdampak banjir bandang. Selamat siang, Bu Asnawati. Iya. Ya, Bu Asnawati, bagaimana kondisi Ibu dan juga keluarga di sana? Apakah dalam kondisi sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat semua, Bu ya. Ada berapa orang, Bu, di sana keluarga yang mengungsi? Keluarga Anda yang mengungsi? Nggak tahu kami berapa warga di sini yang mengungsi. Kalau dari keluarga Ibu sendiri ada berapa orang, Bu? Bu Asnawati, kalau untuk keluarga, dari keluarga Ibu sendiri ada berapa orang, Bu, yang mengungsi? Kami 6. 6 orang ya, Bu ya? Ya, anak kami 4, kami suami istri. Oke, Bu Asnawati, sejauh ini kondisi di pengungsian seperti apa, Bu? Apakah cukup ideal untuk ditinggali dan bantuan seperti apa, Bu?
Iya, kalau untuk bantuan, kan alhamdulillah cukup, air bersih cukup. Ya, baik. Bu Asnawati, untuk kondisi banjir di sana sendiri, Bu, apakah saat ini masih menggenangi sejumlah wilayah ataupun rumah Ibu sendiri? Iya, rumah saya masih tergenang sama lumpur itu. Belum ada juga untuk rumah bapaknya, tadi lagi pulang ke sana. Masih ada lumpur ya? Berarti di rumah Ibu juga saat ini masih belum bisa ditinggali ya, Bu ya? Belum bisa ditempati. Oh, baik. Bu Asnawati, waktu kejadian, apa yang dilakukan oleh Bu Asnawati dan juga keluarga saat itu? Apakah semuanya berada di rumah, Bu? Iya, kami berdua ada di rumah. Terus kan lampu mati. Ayahnya mau hidupin lilin. Belum ada air, bunyi geluduk-geluduk aja. Terus sudah itu, ayah hidupin lilin, ayahnya tuh perasaan jaga enak, suruh keluar, larilah dari rumah, dia bilang kayak gitu kan. Kami masih di depan pintu, hari hujan deras, masalahnya kemarin itu. Pas habis hidupin lilin dia itu, keluarlah dia di depan pintu juga. Jadi dia bilang, gendong si Gira itu, ngapain saya bilang mau gendong si Gira itu, gak ada apa-apa, pikir saya kan. Rupanya dia udah gendong dedek bayi, saya mau bayi lagi dedek bayi itu. Rupanya dedek bayi udah digendong sama dia. Kedua kami depan pintu, air sudah ke tingkat paha itu, air lumpur semua. Jadi kami mau keluar dari rumah, kami dihanyut sama air itu. Syukurnya si abang dua itu tidurnya di surau. Kalau nggak di surau nggak tahu lagi lah. Salah satu pasti hanyut. Oke, baik. Bu Asnawati, kami doakan semoga banjir di sana cepat surut, cepat dibersihkan juga sisa-sisa banjirnya, dan semoga Ibu Asnawati dan juga warga lain bisa kembali ke rumah Anda masing-masing. Terima kasih, Bu Asnawati.